Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Mas Adi Setiawan yang sudah memberikan waktu untuk saya untuk menyampaikan materi di presentasi kami selaku kelompok 5. Dan materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Aswaja 3 yang dibimbing oleh Bapak dosen Muhyiddin Thohir MPDI. Lalu selanjutnya nanti akan saya sampaikan materi dan dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi bersama dengan teman-teman sekalian, dan yang terakhir penutup. Oke, langsung saja. Tradisi hadroh dan tawasul. Tradisi hadroh ini secara bahasa adalah al-hador atau perkotaan sebagai lawan atau kebalikan dari kata al-badwu, pedalaman, di mana yang dimaksud oleh kata tersebut adalah metode kehidupan, torekoh al-hayat. Adapun menurut istilah, hadroh adalah sekumpulan persepsi tentang kehidupan, sedangkan hadroh Islamiyah adalah sekumpulan persepsi tentang kehidupan menurut sudut pandang Islam. Jadi di sini hadroh itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah hadroh umum, yaitu hadroh di luar Islam, dan yang kedua adalah hadroh menurut sudut pandang Islam. Untuk lebih lanjutnya lagi, ketika kita membahas tentang hadroh ini pasti tidak bisa dipisahkan dari madaniyah. Ini sudah dijelaskan ya dengan jelas. Hadroh ini adalah sekumpulan mafahim atau pemahaman pandangan hidup yang dianut dan mempunyai fakta tentang kehidupan yang berkaitan dengan akidah atau kepercayaan tertentu. Sedangkan madaniyah ini adalah bentuk dari fisik, ya, atau benda-benda yang terindra. Jadi bisa disimpulkan hadroh ini adalah peradaban, ya, bisa dikategorikan sebagai peradaban, dan madaniyah ini hasil dari peradaban tersebut. Dalam madaniyah ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada madaniyah khusus dan madaniyah am atau umum. Dalam madaniyah khusus ini adalah benda yang berkaitan atau memiliki kekhasan tertentu dengan kepercayaan agama tertentu. Seperti kalau dalam Islam kan ada Al-Quran, ada hadis, ada kitab-kitab dan lainnya. Dan di agama lain pun ada beberapa juga, ya, seperti kitab suci mereka, patung-patung mereka, ya kan, atau bahkan kalung-kalung mereka yang ada simbol agama-agama tertentu. Dan ini sangat terkait dengan akidah, ya. Nah, jadi bisa disimpulkan dari contoh-contoh tadi, hadroh Islam dan hadroh agama lain. Dari keterangan madaniyah khusus tadi. Jadi madaniyah khusus itu dipersempit lagi. Madaniyah khusus itu ada hadrohnya. Hadroh Islam yaitu rukun iman, rukun Islam, dan segala-segala aturan yang menyangkut masalah akidah. Sedangkan hadroh dalam keyakinan agama lain yaitu segala aturan keagamaan yang menyangkut langsung ke akidah agama lain. Nah, ini ada kisah seorang Nasrani yang menjadi mu'alaf di masa Rasulullah. Beliau adalah Adi bin Hatim. Pada saat itu beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung di hadapan Rasulullah, dan ketika
Rasulullah sudah mengislamkan beliau, Rasulullah melihat kalung salib yang tergantung di leher Adi bin Hatim. Lalu seraya melepaskan pelan-pelan kalung salib dari leher Adi bin Hatim, beliau melantunkan surat At-Taubah ayat 31 yang artinya mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka. Ini maksudnya adalah orang-orang Nasrani ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Isa putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Lalu setelah Rasulullah melepaskan kalung salibnya, kalung salib beliau maksudnya, kalung salib Adi bin Hatim, Adi bin Hatim mengelak dan berkata bahwa ia tidak pernah menyembah rahib atau pendeta. Kemudian dengan tenang Rasulullah bertanya, apakah rahibmu, apakah pendetamu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan kamu menghalalkannya? Dan apakah rahibmu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan kamu menghalalkannya? Lalu dengan penuh kesadaran, Adi bin Hatim mengakui kesalahannya dan bertaubat kepada Allah. Juga segera mencampakkan kalung salib tadi. Nah, ini sekedar referensi saja. Adi bin Hatim ini adalah salah satu dari sekian banyak umat kafir pada zaman Rasulullah yang sangat membenci, dan pada akhirnya beliau mendapatkan hidayah dan langsung diislamkan oleh Rasulullah. Lalu yang selanjutnya ada Madaniyah Am atau umum. Am di sini bisa diartikan sebagai universal ya, yaitu benda yang tidak ada kaitannya dengan kepercayaan. Nah, jadi kebalikan dari Madaniyah khusus tadi. Nah, ini biasanya Madaniyah Am ini langsung merujuk ya ke teknologi. Jadi kalau kita berbicara masalah teknologi itu kan tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. Misal seperti media sosial ya kan, senjata perang, listrik, atau teknologi dan media lain. Seperti itu. Bahkan kalau ada yang bilang benci Yahudi, benci kaum Yahudi, kenapa kok masih menggunakan WhatsApp, kenapa kok masih menggunakan Facebook gitu kan. Tapi kalau ditelaah secara lebih jauh lagi, kembalinya ke Madaniyah Am ini, ke Madaniyah umum. Jadi media sosial itu tidak ada kaitannya dengan masalah agama. Jadi kaum muslim halal untuk memakainya gitu kan. Dan bahkan sekarang kalau urusan media teknologi itu kan, media sosial itu bisa sebagai media dakwah. Kalau muslim tidak menggunakan itu, nanti ketemunya umat muslim ketinggalan zaman ya kan. Nanti endingnya mereka tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan bahkan bisa tertinggal dengan umat-umat lain. Dasar hukum Madaniyah umum ini terjadi pada masa Rasulullah, tepatnya pada perang Khandaq, di mana pada saat itu umat muslim Madinah ini berperang melawan kaum kafir Yahudi dan Quraisy. Nah, kalau tidak salah, seingat saya, dalam perang Khandaq atau perang parit ini, Rasulullah itu kan membuat parit, kalau tidak salah sih di sebelah utara kota Madinah. Nah, perlu kita ketahui, cara pembuatan parit ini, strategi pembuatan parit ini tidak berasal dari ide Rasulullah sendiri, tetapi Rasulullah mencari referensi dari kaum kafir pada zaman itu, yaitu di Persia. Ya kan? Persia itu kan pada waktu itu adalah kaum Majusi atau penyembah api. Jadi ini bisa kita jadi acuan kalau misalkan ada orang yang bilang seperti tadi kan, katanya membenci Yahudi tetapi kok tetap menggunakan Facebook, Instagram dan sebagainya.
Lalu lanjut ke materi yang kedua, ada tawasul. Tawasul menurut Kamus Arab Indonesia ini berasal dari kata wasala, artinya berbuat kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tawasul ini maknanya mengambil wasilah atau perantara. Adapun yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah mencari jalan atau cara yang mendekatkan diri kepada Allah. Caranya dengan melipat gandakan amal ibadah dan berjihad di jalan Allah untuk keberuntungannya di dunia dan akhirat kelak. Untuk dasar hukum tawasul ini disebutkan dalam firman Allah. Pertama, surat Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua ada di dalam surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang-orang yang sidik. Lalu diperkuat lagi oleh hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik bahwa Umar bin Khattab ketika menghadapi kemarau panjang meminta hujan melalui Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu Umar berkata, ya Allah, kami telah bertawassul dengan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, dan engkau beri kami hujan. Maka kini kami bertawassul dengan paman Nabi kita SAW, maka turunkanlah hujan. Maka hujan pun turun. Nah, jadi di sini tawassul itu kan tidak meminta bantuan dia, tapi mengutamakan karomah atau keutamaan dari orang-orang tersebut. Jadi endingnya tetap kita berdoa kepada Allah melalui keutamaan orang-orang tersebut. Tetapi perlu kita ketahui juga, tawasul itu tidak bisa kita bertawasul dengan sembarangan orang gitu kan. Tawasul itu harus dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang sidik, yang mulia, seperti itu kan. Sudah jelas dalam surat At-Taubah ayat 19, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang sidik. Jadi kalau orang yang gak mulia, percuma tawasul. Karena sejatinya orang-orang yang mulia itu ketika mereka itu tuh meninggal, wafat, itu sejatinya yang meninggal itu hanya jasad, ya kan? Tetapi mereka tetap hidup. Lalu dalam tawasul ini ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat mayoritas ulama ini mengatakan boleh, namun beberapa ulama ini mengatakan tidak boleh. Akan tetapi kalau dikaji secara lebih detail dan mendalam, perbedaan tersebut hanyalah sebatas perbedaan lahiriah, bukan perbedaan yang mendasarkan, karena pada dasarnya tawasul ini kepada zat, ya, kepada zat atau entitas seseorang. Jadi ya seperti yang saya bilang di awal tadi, bertawasul itu tidak serta-merta kita meminta pertolongan langsung ke orangnya gitu kan, tapi mengutamakan amal atau amal perbuatannya, ya, amal perbuatan orang tersebut, dan mendapatkan karomah kan orang tersebut. Jadi kita endingnya kembali lagi kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal tawasul ini pemakalah menyinggung tentang devosi. Jadi ini akan saya bahas sedikit tentang devosi. Kenapa kok devosi? Mungkin bagi orang-orang awam mungkin tidak tahu apa arti devosi. Jadi devosi ini adalah dedikasi pribadi seorang Kristiani kepada orang yang kudus atau orang yang mereka anggap suci,
yang mereka sebut dengan santo dan santa, maupun kepada salah satu aspek dari kehidupan Yesus Kristus. Devosi sendiri ini sangat kental dengan ajaran Katolik karena salah satu dari aliran Kristen ini sangat mengutamakan devosi ketimbang aliran Kristen yang lain. Perlu dipahami juga, devosi ini tidak hanya menekankan penghormatan kepada orang-orang suci dalam Katolik, tetapi meminta pertolongan dan bantuan agar doanya cepat dikabulkan. Mereka meyakini bahwa orang suci yang sudah meninggal dan sudah diberi gelar santo atau santa berada di surga bersama dengan Allah. Nah, jadi perbedaannya mendasar di sini ya tentang devosi dan tawasul. Devosi ini mereka meminta bantuan secara langsung, ya kan. Jadi malah jatuhnya mereka mengesampingkan peran Tuhan, ya kan, sebagai sumber dari segala sesuatu. Tuh. Nah, ini contoh devosi. Ini teman-teman bisa baca, ya, terutama yang saya blok merah. Yang pertama, ini saya coba bacakan. Santo Antonius yang setia, hati kami melimpah dengan perasaan terima kasih. Kami mengetahui bahwa kuasa dikau karena Allah adalah besar, dan kami tahu pula bahwa dikau akan memperoleh daripadanya apa yang kami harapkan. Tolonglah kami sekarang, kami pun memohon. Nah, tolonglah kami sekarang, kami pun memohon, agar kami dapat melayani Allah seperti kau pernah melakukannya. Amin. Santo Antonius yang dicintai dan dihargai oleh anak-anak Yesus, dengarkanlah doa-doa kami. Nah, ini dengarkanlah doa-doa kami. Dari kata tersebut berarti kan mereka mengenyampingkan peran Tuhan, ya. Peran Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu. Mereka berdevosi atau melakukan perantara tidak hanya di Tuhan, tidak hanya di manusia yang mereka anggap suci, tetapi juga di para malaikat. Ini devosi kepada malaikat Rafael. Kalau di dalam Islam mungkin Rafael ini seperti kata nama lain dari malaikat Israfil, ya. Aku mohon bantulah aku dalam seluruh kebutuhanku dan dalam semua penderitaan dalam hidup ini, seperti dulu engkau seperti dulu engkau telah menolong Tabias muda dalam perjalanannya. Mengingat dirimu sebagai obat Tuhan, dengan rendah hati aku berdoa kepadamu, ya kan? Sudilah kau menyembuhkan berbagai kelemahan jiwa saya dan berbagai penyakit yang menyerang tubuhku. Secara khusus aku memohon kepadamu dan rahmat kemurnian yang luhur demi mempersiapkan diri saya untuk menjadi bait Roh Kudus. Amin. Nah, ini kan malah tidak apa ya? Tidak ketemunya malah Tuhan itu tidak ada fungsinya gitu kan. Mereka malah memfungsikan orang-orang atau makhluk-makhluk yang mereka anggap suci seperti itu. Nah, lalu yang materi yang selanjutnya ada istighosah. Kata istighosah ini berasal dari al-ghod yang berarti pertolongan. Dalam tata bahasa Arab, kalimat yang mengikuti pola wazan istaf'ala atau istif'al menunjukkan arti permintaan atau permohonan. Maka istighosah berarti meminta pertolongan. Seperti kata ghufran yang berarti ampunan ketika diikutkan pola istif'al menjadi istighfar yang berarti memohon ampunan. Jadi istighosah berarti tolabul ghod atau meminta pertolongan. Istighosah adalah memohon atau meminta pertolongan kepada Allah. Kaum Nahdien sendiri sangat erat hubungannya dengan istighosah. Bahkan seperti yang kita ketahui ya, belum lama ini kan Nahdlatul Ulama menyelenggarakan istighosah akbar yang ada di Jawa Timur kan pada waktu itu. Perlu kita ketahui ada beberapa perbedaan antara istighosah dan doa. Istighosah sudah pasti doa, tapi doa belum tentu istighosah. Nah, lebih mengerucut lagi, istighosah ini tidak lain dalam rangka untuk diselamatkan dari suatu musibah. Seperti belum lama ini juga waktu awal-awal Covid ada yang mengadakan doa istighosah untuk istighosah kubro untuk
melawan COVID-19. Seperti itu. Sedangkan doa maknanya lebih umum. Sebab itu dia mencakup permohonan dari suatu musibah atau untuk selebihnya. Nah, setiap istighosah adalah doa dan bukan setiap doa adalah istighosah. Dalam istighosah ini, para ulama salaf tidaklah terjadi pertentangan. Karena dalam istighosah, seseorang bukanlah meminta kepada sesuatu yang dijadikan wasilah tersebut, akan tetapi pada hakikatnya meminta kepada Allah. Dengan barokahnya, orang yang dekat kepada Allah, baik itu nabi, wali, ataupun orang yang soleh. Nah, kalau tawasul tadi kan kita mengutamakan karomah orang-orang yang mulia seperti kan. Tetapi kalau dalam istighosah ini langsung menyebut, ya kan, langsung menyebut namanya. Tetapi di dalam menyebut nama orang yang mulia itu dalam istighosah ini tidak berdoa kepadanya, ya kan, tidak berdoa kepadanya, berdoa tetap kepada Allah, seperti itu. Berbeda dengan devosi yang dilakukan oleh umat Katolik, mereka menyebut, ya kan, menyebut nama orang yang mereka anggap suci dan berdoa kepada orang tersebut. Jadi entitas Tuhan sebagai segala sumber sesuatu hilang, pudar. Nah, dalam istighosah ini ada beberapa hukum, ya, ada beberapa hukum. Dan hukum itu termaktub dalam macam-macam istighosah. Yang pertama ada istighosah kepada Allah, dan yang kedua ada istighosah kepada selain Allah. Istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 9. Dalam surat Al-Anfal ayat 9 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz tastaghitsu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Yang artinya, ingatlah wahai Muhammad ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, ini dijelaskan ya dalam ayat di atas. Ini ketika Nabi Muhammad perang, ya, pada waktu itu jumlah pasukan Muslim sangat sedikit melawan kaum kafir. Lalu Nabi Muhammad berdoa langsung kepada Allah, dan pada waktu itu Allah mengabulkan dan mendatangkan bala bantuan berupa malaikat, dan akhirnya Rasulullah memenangkan perang tersebut. Lalu yang kedua ada istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beristighosah kepada selain Allah ini hukumnya boleh, ya. Hukumnya boleh dengan melihat bahwa makhluk yang dimintai pertolongan itu adalah sebab, ya kan? Jadi meskipun sesungguhnya pertolongan itu datangnya kepada Allah, Allah lah yang memberi pertolongan yang sesungguhnya, ya kan? Jadi namun tidak menaifkan bahwa Allah menjadikan sebab-sebab yang telah dipersiapkan agar terwujudnya doa tersebut. Ya. Jadi ini juga tercatat ya dalam sebuah kisah dan dalam sebuah hadis ketika pada waktu itu musim paceklik, ya. Paceklik datang di masa Umar, maka salah seorang sahabat yaitu Bilal ibnu Al-Harith Al-Muzani mendatangi kuburan Nabi dan mengatakan, nah, wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk umatmu,
karena sungguh mereka betul-betul telah binasa. Kemudian orang ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah bertanya kepadanya, sampaikan salamku kepada Umar dan beritahukan bahwa hujan akan turun untuk mereka dan katakan kepadanya, bersungguh-sungguhlah dalam melayani umat. Kemudian sahabat tersebut datang kepada Umar dan memberitahukan apa yang dilakukannya dan mimpi yang dialaminya. Umar pun menangis dan mengatakan, ya Allah, saya akan kerahkan semua upayaku kecuali yang aku tidak mampu. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Baihaqi, Ibnu Katsir, Al-Hafiz, Ibnu Hajar, dan lainnya. Lalu yang selanjutnya, ini istighosah yang dilakukan oleh kalangan NU di Indonesia. Di Indonesia sendiri, istighosah ini diartikan sebagai zikir atau wiridan yang dilakukan secara bersama-sama dan biasanya di tempat-tempat yang terbuka untuk mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah. Sementara doa-doa yang diucapkan pada saat istighosah adalah doa-doa atau bacaan yang khas diamalkan oleh jemaah-jemaah uh, Torekoh. Ya. Di makalah sudah jelas itu kami cantumkan beberapa istighosah dalam kalangan Nahdliyin. Kalau misalkan ada yang kurang tepat, kami mohon koreksinya. Baik, cukup sekian yang sudah saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.